Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarah dengan NPM 18051040100022 di MK Formulasi Teknologi dan Produksi Ransum Unggas kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan pakan unggas atau bahan baku pada ransum unggas yang ada di lingkungan sekitar atau di tempat tinggal kita. Nah, secara umum kita dapat mengetahui bahwa pakan atau ransum unggas merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam industri perunggasan. Dan di sini bahan baku adalah segala jenis bahan baku baik itu yang berasal dari tanaman, hewan, dan limbah yang terkait dengan pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri pengolahannya. Langsung saja kita masuk ke pengenalan bahan baku ransum unggas. Ada beberapa jenis bahan baku ransum unggas yang diantaranya pertama itu ada jagung, di mana jagung merupakan bahan pakan ternak yang baik untuk semua jenis ternak, terutama untuk jenis ternak unggas. Dan bahan baku ini merupakan bahan baku pakan sebagai sumber energi. Selanjutnya ada padi. Memang tujuan utama padi ditanam adalah untuk kebutuhan manusia. Namun, kualitasnya juga dapat digunakan untuk bahan pakan ternak unggas. Sebagai bahan pakan ternak, padi dapat diberikan dalam bentuk gabah atau beras. Tentunya kedua bentuk ini memiliki nilai nutrisi yang berbeda. Gabah dapat diberikan kepada ayam dengan semua jenis umur, kecuali anak ayam yang masih sangat muda, karena gabah mengandung 40% serat kasar dan 11-18% silika yang merupakan 25% dari berat gabah. Selanjutnya itu ada dedak, di mana bahan pakan ini merupakan produk sampingan dari penggilingan hasil padi. Dan dedak biasanya bercampur dengan kulit dari padi. Kandungan proteinnya sekitar 12% untuk anak ayam, yang kandungan serat kasarnya 11%. Di samping itu, karena kandungan lemaknya juga tinggi, sekitar 12%, maka dedak mudah menjadi tengik dalam penyimpanan. Nah, kandungan Ca yang sangat rendah dengan jumlah 0,05% dan fosfor yang tinggi sekitar kurang lebih 1,5% akan menjadi faktor pembatas untuk penggunaan pakan ransum unggas, terutama untuk anak ayam. Kemudian selanjutnya ada bungkil kelapa, di mana bahan pakan ini merupakan hasil dari pengolahan minyak. Bahan baku pakan sebagai sumber protein. Nah, bila penyimpanan bungkil kelapa dalam suhu tinggi akan mempercepat proses ketengikan. Oleh karena itu, harus diyakinkan bahwa bungkil kelapa yang digunakan dalam ransum unggas atau untuk ayam tidak dalam keadaan tengik, karena dapat menyebabkan ayam itu diare. Kemudian bungkil kelapa dapat digunakan untuk semua umur ayam. Dan yang terakhir itu ada bungkil kedelai. Sama halnya seperti bungkil kelapa, di mana bungkil kedelai juga sudah diambil minyaknya dan sudah diolah. Kemudian maka kandungan protein bungkil kedelai lebih tinggi daripada kedelainya itu sendiri, yaitu sekitar 50%. Dan bahan pakan ini merupakan sebagian dari asam amino esensial yang baik untuk ayam. Kemudian kandungan energi metabolismenya juga tidak terlalu rendah. Dan bungkil kedelai ini dapat digunakan untuk semua jenis umur ayam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pengenalan
bahan pakan unggas atau bahan baku pada ransum unggas yang ada di lingkungan sekitar atau di tempat tinggal kita, terutama pada ternak unggas ayam. Sekian dari saya, terima kasih.